Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rojana, saya dari Digital Business Management D3 ke S1. Nah, kali ini saya akan membahas teori perkembangan moral Kohlberg dan hubungannya dengan dunia bisnis. Saya memiliki 3 fokus nih yang saya akan bahas. Yang pertama, level moral yang paling banyak dipakai oleh pembisnis saat ini, lalu ada contoh nyatanya. Dan yang terakhir, apakah manajer dan serta karyawan itu bisa berkembang ke level moral yang lebih tinggi. Nah, kalau yang saya baca, kalau menurut Kohlberg itu perkembangan moral itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya level prakonvensional, yaitu saat seseorang itu bertindak karena takut atau ingin imbalan gitu. Jadi uh, orang itu melakukan sesuatu itu karena ada pressure di belakangnya. Lalu yang kedua itu ada namanya konvensional, yaitu saat seseorang bertindak karena ingin mengikuti aturan, norma sosial, dan harapan lingkungan. Lalu yang terakhir namanya itu pasca konvensional, yaitu saat seseorang mengambil keputusan itu berdasarkan prinsip moral, memang prinsip moral universal gitu, yang seperti keadilan, hak asasi manusia, dan hati nurani gitu. Menurut saya, level yang paling banyak dipakai pembisnis saat ini adalah level konvensional ya teman-teman. Soalnya di dunia kerja banyak orang yang mengambil keputusan dengan dasar apakah ini sesuai aturan, apakah ini legal, dan apakah ini diterima oleh lingkungan perusahaan. Ini sesuai sih dengan materi yang saya baca di lecture note, bahwa kebanyakan orang dewasa itu memang berada pada level 2, yaitu level konvensional. Artinya itu banyak pelaku bisnis berusaha terlihat baik karena mereka mengikuti sistem yang ada. Mereka patuh pada SOP, taat aturan, dan menjaga citra profesional. Itu sebenarnya tentu bagus ya, tapi belum tentu berarti mereka itu sudah punya kesadaran moral yang sangat tinggi gitu. Jadi kenapa sih begitu? Karena orang yang ada di level konvensional ini sebenarnya itu rentan ya teman-teman ya. Karena mereka seringkali berbuat benar selama ada aturan yang mengarahkan. Jadi ketika pengawasan atau SOP itu lemah atau ada kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi, di sebagian orang itu bisa aja tergoda untuk melanggarnya. Jadi kayak patuh pada aturan itu penting, tapi itu belum cukup kalau tidak disertai dengan integritas. So, jadi contoh nyatanya yang menurut saya relevan ini saya ambil dari lecture note, yaitu kasus Garuda Indonesia ya teman-teman. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa Garuda itu telah menghadapi beberapa problem etika bisnis. Yang pertama itu ada namanya penyeludupan onderdil motor yang menggunakan pesawat perusahaan. Nah, itu benar-benar fatal ya. Lalu yang kedua ada namanya rekayasa laporan keuangan pada tahun 2018. Dan yang terakhir itu ada mereka itu kena dugaan praktik persaingan tidak sehat seperti duopoli harga tiket serta monopoli tiket umroh. Nah, kalau saya kaitkan dengan teori Holberg, kasus ini menunjukkan perilaku yang lebih dekat ke level prakonvensional. Alasannya itu karena keputusan diambil itu demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, bukan berdasarkan keadilan, tanggung jawab, ataupun kepentingan bersama. Jadi dalam materi itu juga disebutkan bahwa kasus Garuda ini juga dinilai mencerminkan sistem manajemen yang amoral, yaitu ketika dimensi etika itu tidak benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mereka. Dan menurut saya dari kasus ini kita bisa lihat bahwa sebuah perusahaan bisa saja punya nama besar, prestasi tinggi, atau citra yang bagus gitu. Tetapi kalau pemimpinnya tidak punya integritas, perusahaan itu tetap bisa jatuh karena keputusan-keputusan yang tidak etis. Nah, lalu pertanyaan terakhir yaitu apakah manajer dan karyawan bisa naik level ke moral yang lebih tinggi? Menurut saya itu tentu bisa ya, teman-teman. Tapi prosesnya itu tidak instan dan tidak mudah gitu. Jadi dalam materi ini materi leksionat juga saya melihat bahwa perkembangan moral itu bisa dibantu melalui seperti analisis diri, introspeksi, lalu ada pemahaman tentang penilaian moral dan sistem penghargaan yang mendorong perilaku etis tersebut. Artinya, sebuah perusahaan juga punya peran yang besar. Kalau budaya kerjanya juga sehat, pemimpinnya memberi teladan, dan karyawannya dibiasakan memikirkan dampak keputusan terhadap orang lain, maka penalaran moral mereka itu bisa berkembang. Jadi mereka tidak lagi hanya berpikir soal untung rugi sebuah perusahaan atau aman tidak amannya mereka, tetapi juga mulai berpikir apakah ini adil, apakah ini jujur, dan apakah ini akan merugikan orang lain atau tidak gitu. Dan untuk mencapai level pasca konvensional ini memang nggak mudah ya. Dalam materi juga dijelaskan juga bahwa hanya segelintir orang yang benar-benar mencapai level ini. Karena level ini itu menuntut untuk keberanian gitu, untuk memegang prinsip moral universal secara konsisten.
Bahkan kadang itu bisa merugikan diri kita sendiri atau bertentangan dengan tekanan lingkungan kerja kita. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, kebanyakan pebisnis saat ini ada di level konvensional karena mereka cenderung mengikuti aturan atau norma dan harapan sosial. Lalu kasus Garuda juga menunjukkan bahwa saat keputusan bisnis lebih didorong oleh kepentingan pribadi, moral bisa turun ke level yang paling rendah. Nah, karena itu manajer dan karyawan perlu terus mengembangkan pengenalan moral supaya keputusan bisnis tidak hanya legal, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.